Suamiku Om Tentara. S3. Bab 125. Kenapa kamu? Tanya Perwira. Melodi menoleh dengan gerakan leher patah-patah. Itu. Perwira yang tidak sabaran langsung mengambil ponsel Melodi. Awalnya Perwira hanya ingin mengambilkan ponsel Melodi yang jatuh saja, tetapi berhubung layarnya masih menyala, Perwira jadi membaca unggahan tersebut bahkan melihat foto-fotonya. Ini, Sylvia. Perwira seketika menggertakkan giginya. Amarah membuncah apalagi ketika ia tahu bahwa selama ini Sylvia menghilang karena selingkuh dan hamil dengan pria itu. Apa-apaan ini? Seru Perwira murka. Melodi merinding melihat urat-urat leher Perwira sampai keluar saking marahnya. Ia tak bisa menjawab apa-apa karena Melodi sendiri juga kaget. Mendengar keributan di luar, orang tua Melodi dan orang tua Perwira buru-buru ke depan. Mereka kira Perwira bertengkar dengan Melodi. Ada apa Mel? Nak Perwira kenapa? Kamu bikin Nak Perwira marah lagi ya? Tanya ibunya Melodi. Melodi menggeleng. Enggak, itu, Kenapa Mel? Bilang aja sama mama kalau Perwira marahin kamu. Zaida ikut bertanya. Melodi menahan napas sambil menggigit bibirnya sendiri. Kakak Sylvia, ternyata selama ini kabur sama cowok lain dan hamil di luar nikah. Apa? Baik keluarga Melodi maupun keluarga Perwira seketika membelalak kaget. 2. Ibunya Melodi yang syok berat seketika mencengkeram bahu Melodi dan mengguncangnya dengan keras. Apa maksud kamu, Mel? Sylvia selingkuh dan hamil. Apa-apaan itu? Kamu jangan sembarangan. Jerit ibunya histeris. Melodi pusing karena tindakan ibunya. Ia sendiri juga syok, bahkan jauh lebih syok daripada ibunya. Selama ini, di pandangan Melodi Sylvia adalah sosok kakak panutan. Cantik, berprestasi, kalem, dan anggun. Sejak dulu juga orang tuanya sering memuji Sylvia. Melodi sendiri juga tidak mengira kalau alasan Sylvia kabur ternyata karena ia sudah bersama dengan pria lain bahkan hamil. Jawab, Mel. Nggak mungkin kakak kamu kayak gitu, kan? Melodi merebut ponselnya yang masih dipegang Perwira lalu menyerahkan benda kepada sang ibu. Ia tidak sanggup juga kalau harus menjelaskannya sendiri, jadi lebih baik ibunya melihat sendiri unggahan viral itu. Ibu lihat sendiri aja, kata Melodi. Ibunya langsung merebut ponsel Melodi dan melihat unggahan tersebut. Kedua matanya sontak melotot lebar tatkala membaca caption dan melihat foto-foto itu. Jelas sekali muka Sylvia di foto-foto tersebut. Ibunya Melodi lemas dan refleks menjatuhkan ponselnya. Ia menangis terseduh-seduh, tidak menyangka kalau anak sulungnya melakukan hal memalukan seperti itu. Seolah tidak cukup Sylvia mempermalukan keluarganya di hadapan keluarga Firza, ternyata sekarang malah terungkap bahwa ia menjadi selingkuhan pria beristri dan juga hamil di luar nikah. Melodi mendekati ibunya yang kelihatan linglung atas fakta mengejutkan itu. Suasana acara keluarga yang awalnya hangat menjadi hancur berkeping-keping gara-gara berita tersebut. Melodi melirik Perwira yang sejak tadi hanya diam, tetapi kilatan amarah di wajahnya berkobar luar biasa. Bahkan untuk Melodi yang biasanya suka menggoda Perwira karena merasa lucu ketika pria itu mengomel, kali ini ia bahkan tidak berani untuk mendekati Perwira. Tiba-tiba, ayahnya Melodi yang terlalu kaget dengan semua berita ini penyakitnya kambuh. Ia meremat dadanya sendiri dan meringis menahan sakit. Napasnya mulai sesak dan pijakan kakinya tidak lagi kuat. Beliau hampir saja ambruk kalau saja Firza tidak sigap langsung menahan tubuhnya. Mari duduk dulu, Pak. Firza menuntun ayahnya Melodi untuk duduk di kursi terlebih dahulu. Tidak hanya orang tua Melodi saja yang kaget bukan main, Zaida dan Firza juga sama saja. Hanya saja,
Dibandingkan dengan orang tua Melody, setidaknya Firza dan Zaida masih mampu menguasai diri mereka sendiri agar tidak memperburuk suasana. Melihat Firza membantu ayahnya Melody, Zaida pun peka dan mendekati ibunya Melody yang kelihatan linglung. La merangkul bahu ibunya Melody dan menuntunnya untuk ikut duduk bersama sang suami. "Ibu duduk dulu juga ya, mari tenangkan diri sebentar. Jangan panik dulu," ucap Zaida lembut. Melody menatap orang tuanya prihatin. Melihat mereka berdua seperti itu membuatnya sedih. Akhirnya, Melody melirik Perwira dan langsung menarik tangannya untuk bicara empat mata. 3. "Om, ini ada alamat apartemennya. Kita samperin Kak Sylvia sekarang gimana?" tawar Melody. Perwira mengembuskan napas kasar sambil memijat sekat hidungnya. "Kamu nggak lihat keadaan ayah kamu. Tapi kalau nggak sekarang kapan lagi, Om? Beritanya udah rame di sosmed. Nanti kalau Kak Sylvia kabur gimana? Kita harus duluan nemuin Kak Sylvia dan nahan dia supaya nggak kabur lagi." Perwira kelihatan dilema. Jika mereka mendatangi Sylvia sekarang, apakah mental Perwira siap? Melihat pemberitaan itu saja sudah membuat perasaan Perwira sakit luar biasa. Selama ini, ia berpikir pasti ada alasan penting mengapa Sylvia melarikan diri di hari pernikahan mereka. Perwira selalu berusaha berpikir positif dan merasa amat mengenal Sylvia. Tidak mungkin Sylvia berbuat seperti itu. Sayangnya, semua pemikiran positif Perwira salah besar. Sylvia kabur justru karena sudah mengkhianatinya. "Om, ayo buruan," seru Melody. Perwira akhirnya setuju. Ia dan Melody pamitan kepada para orang tua lalu segera menuju ke apartemen sesuai dengan alamat yang tertera dalam unggahan tersebut. Sementara itu di apartemen, Sylvia yang sudah tidak bisa menghubungi Arhan karena nomornya diblokir oleh Mila memutuskan untuk keluar dari apartemen itu. Alamat apartemennya sudah tersebar di media sosial. Meskipun ia bukan publik figur, tetapi Mila bisa saja melakukan apapun untuk mempermalukannya secara total. Buktinya, ia sampai menyewa seseorang untuk mengawasinya selama ini. Bisa jadi ia juga menyewa wartawan untuk memviralkan dia lebih jauh. Sylvia tak memiliki banyak waktu, jadi ia segera mengemasi barang-barang seadanya. Yang penting ia bisa segera pergi dari apartemen itu. Sayangnya, ketika ia baru setengah memasukkan pakaiannya, pintu apartemennya tiba-tiba digedor dari luar. Bel juga ditekan terus-terusan. Tubuh Sylvia seketika menegang. La takut untuk melihat siapa yang datang. Sambil berusaha menenangkan diri, Sylvia ke depan dan melihat dari interkom siapa yang datang. Begitu melihat siapa yang ada di luar, Sylvia kaget bukan main. Ternyata Melody dan Perwira. Buru-buru Sylvia membuka pintunya. Perwira langsung mendorong Sylvia dan menyelonong masuk bersama dengan Melody. Tiba-tiba, Sylvia langsung menangis dan memegangi lengan Perwira. "Perwira, tolongin aku. Please, kamu harus bantuin aku, mohon Sylvia." Perwira langsung menyentak tangan Sylvia hingga terlepas. Ia menatap Sylvia dengan pandangan kecewa. "Aku nggak ngangka ternyata kamu serendah ini, Sel. Kamu pergi dari pernikahan kita dan ternyata apa? Kamu selingkuh dengan suami orang bahkan hamil di luar nikah." Sylvia menangis dan memelas kepada Perwira. "Perwira, aku tahu aku salah. Aku hilaf. Tolong selamatkan aku, Perwira. Aku janji aku akan jelaskan semuanya, tapi tolong kali ini saja selamatkan aku." Tiba-tiba, ada panggilan masuk di ponsel Melody dari ibunya. Melody segera menerima panggilan tersebut. 4. "Halo, Bu. Mel, kamu sama Nak Perwira udah ketemu sama Sylvia?" tanya ibunya. "Iya, ini di apartemen tempatnya Kak Sylvia tinggal. Mel, ayah kamu dibawa ke rumah sakit.
Dia drop karena terlalu shock Melody kaget. Apa? Ayah dibawa ke rumah sakit. Perwira dan Sylvia langsung menoleh. Mereka kaget mendengar kabar bahwa ayahnya Sylvia dan Melody sampai masuk rumah sakit gara-gara berita ini. Akhirnya, mereka bertiga pun menuju ke rumah sakit untuk melihat kondisi sang ayah. Sesampainya di rumah sakit, ada orang tua perwira juga. Sylvia terus menunduk. Ia memakai jaket dan masker karena malu. Ia tidak sanggup berhadapan dengan mereka berdua. Ketika masuk ke ruangan ayahnya, di sana Sylvia disambut oleh tatapan kecewa dari ibunya. Ayahnya terbaring lemah dan diinfus, tetapi sudah sadar. Ayah. Ibu. Sylvia minta maaf, ucapnya pelan. Ibunya menangis dan tak kuasa menjawab permintaan maaf Sylvia. Sementara ayahnya yang emosi langsung menghardik Sylvia. Kamu keterlaluan, Sylvia. Tega-teganya kamu berbuat begini dan mempermalukan keluarga kita. Ibunya Sylvia berusaha menenangkan sang suami agar tidak terlalu marah karena takut nanti drop lagi. Sayangnya, kekecewaan sang ayah sudah benar-benar luar biasa. Sylvia langsung berlutut di lantai rumah sakit. Maafkan Sylvia ayah, ibu. Maaf. Sylvia hilaf. Ayah dan ibunya tidak menjawab. Mereka terlalu sakit hati atas apa yang sudah Sylvia lakukan. Ia merasa tidak diinginkan karena sudah membuat kesalahan besar. Sylvia merasa stres. Ia tidak tahu lagi harus melakukan apa. Aku nggak layak hidup, gumamnya frustrasi. Ibunya kaget mendengar itu. Langsung mendekati Sylvia. Kamu bicara apa, Sel? Sylvia meremat kepalanya sendiri. Ayah sakit gara-gara aku, semuanya kacau gara-gara aku. Aku udah mempermalukan keluarga. Aku udah nggak layak hidup. Kalau begini mending aku mati aja. Ibunya melotot kaget. Sylvia, jangan bilang kamu. 5. Astagfirullah, sadar Sel. Nggak gitu caranya nebus kesalahan. Tegur ibunya. Sylvia sendiri sudah benar-benar frustrasi. Selama ini ia bisa bertahan hanya karena belum ada yang tahu mengenai aib yang sudah ia buat. Namun, sekarang apa? Semua orang sudah tahu kalau ia menjadi selingkuhan suami pasiennya sendiri bahkan hamil di luar nikah. Ia ingat unggahan mengenai perselingkuhannya di media sosial itu. Ada banyak sekali teman-temannya yang meninggalkan komentar dan merasa tidak menyangka bahwa Sylvia ternyata wanita seperti itu. Kalaupun ia mau bertahan, bagaimana caranya? Ia sudah tidak punya muka untuk berhadapan dengan siapapun. Jejak digital buruknya tidak akan pernah hilang. Kalau nggak gitu terus gimana, Bu? Sylvia udah nggak punya muka sekarang untuk ketemu siapapun. Teman-teman Sylvia udah tahu semua, rekan kerja Sylvia juga tahu. Aku udah nggak punya tempat dimanapun. Lagian aku juga udah buat ayah dan ibu malu. Memangnya ayah dan ibu masih mau menerima aku setelah semua perbuatan ini? Ibu dan ayahnya Sylvia diam. Bukannya mereka tidak sayang kepada Sylvia dan mau membuangnya begitu saja, tetapi justru karena mereka sangat menyayangi Sylvia itulah, keduanya butuh berpikir. Mereka kecewa berat dan merasa dikhianati oleh anak mereka sendiri. Pandangan mereka kepada Sylvia selalu bagus, tetapi tiba-tiba saja terungkap fakta memalukan begini. Sebagai orang tua, jelas mereka juga butuh waktu untuk menerima semua keadaan ini. Tuh, kan. Ibu juga diem. Aku tahu ibu kecewa sama aku. Kalau orang tuaku sendiri aja udah nggak bisa nerima aku, terus aku harus apa lagi? Sel, ibu. Kak Sylvia jangan nyalahin ayah dan ibu, dong. Kakak juga jangan lari dari masalah. Seharusnya Kak Sylvia hadapi saja konsekuensi dari. Diam. Bentak Sylvia tiba-tiba. Kamu nggak usah sok bijak ya.
Kamu ngerasa lebih baik dari aku, hah? Dasar pelakor. Melody shock berat. Selama ini, Sylvia selalu baik padanya. Ini pertama kalinya Sylvia meneriaki Melody apalagi sampai menyebut dirinya pelakor. Jelas hal itu membuat Melody seketika membeku dan tidak bisa menjawab apa-apa. Sementara itu, Sylvia yang pikirannya ruwet hendak keluar dari sana. Percuma saja ia bertemu dengan keluarganya, mereka tidak ada yang memberi dukungan mental sama sekali kepadanya. Kalau tidak ada yang mau menerimanya sama sekali, jalan satu-satunya hanya mati. Buat apa hidup, kan? Toh ia juga sudah tidak ada tujuan. Sebelum Sylvia keluar, Perwira menahan lengannya. Jangan berpikiran pendek, Sel. Melody benar. Kamu harus tanggung jawab atas perbuatan kamu sendiri. Kamu pikir kalau kamu mati lantas semua permasalahan kamu selesai? Enggak, Sel. Yang ada kamu malah nambah masalah baru, enggak hanya untuk kamu, tapi untuk keluarga kamu. Memangnya kamu enggak kasihan sama keluarga kamu apa? Setelah semua perbuatan memalukan ini, kamu masih mau merepotkan mereka lagi. Sylvia semakin pening mendengar teguran Perwira. Ya kalau gitu terima aku balik, Perwira. Aku udah enggak. 6. Punya alasan untuk hidup. Semuanya udah hancur. Kamu satu-satunya harapan aku. Perwira seketika melepaskan tangannya. Ia menggeleng tegas. Aku nggak bisa, Sel. Semuanya sudah terlambat. Sylvia menangis terseduh-seduh. Harapannya hanya Perwira dan sekarang Perwira menolaknya. Bagaimana bisa ia bertahan? Lalu, ibunya pun mendekati Sylvia dan berusaha untuk mendamaikan situasi terlebih dahulu. Sel, mendingan kamu pulang ke rumah dulu, jangan gegabah. Jangan mikir aneh-aneh dulu. Nanti kita bicarakan secara kekeluargaan soal masalah kamu. Sylvia mengembuskan napas berat. Lemas luar biasa seolah sudah tidak memiliki daya hidup sama sekali. Ibunya meminta tolong kepada Perwira dan Melody untuk mengantar Sylvia pulang dulu. Beliau khawatir kalau Sylvia pergi sendiri nanti wanita itu malah melakukan hal-hal berbahaya karena stres. Melody dan Perwira setuju lalu mereka bertiga pun pergi dari rumah sakit itu. Sesampainya di rumah, Sylvia duduk di ruang tamu dalam keadaan depresi. Melamun sendirian sementara Melody kelihatan gelisah. Kamu kenapa? Tanya Perwira. Om, aku nggak tenang deh kalau ninggalin ayah sama ibu di rumah sakit. Aku takut ayah kenapa-kenapa. Kan ada orang tua saya juga di sana. Melody mengangguk. Iya, tapi aku khawatir aja. Biasanya ayah kalau drop nggak sampai ke rumah sakit loh, palingan istirahat aja nanti pulih sendiri. Tapi, kalau aku ke rumah sakit Kak Sylvia juga gimana? Aku takut kalau ninggalin Kak Sylvia sendiri nanti dia nekat. Perwira mengusap wajahnya. Kalau begitu gini saja, kamu siapkan keperluan untuk ayah dan ibu kamu, biar saya yang kembali ke rumah sakit. Kamu di sini saja temenin kakakmu, bagaimana? Melody mengangguk setuju. Oke, aku siapkan dulu. Setelah beberapa menit, Melody menghampiri Perwira sambil menyerahkan tas berisi beberapa keperluan ayah dan ibunya untuk di rumah sakit. Sudah jelas ayahnya pasti akan dirawat inap, jadi pasti butuh pakaian ganti serta beberapa barang lainnya. Perwira pun pamit untuk kembali ke rumah sakit. Sekarang, di rumah itu hanya ada Sylvia dan Melody berdua. Mereka saling diam karena tidak tahu harus mengatakan apa. Sesekali, Melody melirik kakaknya yang melamun dengan pandangan kosong. Ia masih tidak menyangka kalau kakaknya akan menghadapi masalah sebesar ini. Di tengah keheningan itu, Sylvia tiba-tiba menatap tajam kepada Melody. Kenapa kamu mengkhianati aku, Mel? Kenapa kamu malah menikah sama Perwira? Kak,